Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Muda Priangan. Saya dari kampus TIMI Kalirjo Lampung. Saya mengampu mata kuliah pemrograman website di Prodi Informatika sebanyak 4 SKS. Tujuan mata kuliah ini adalah mata kuliah ini dirancang untuk memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan aplikasi website. Mahasiswa akan belajar tentang konsep dasar pemrograman website, teknologi yang digunakan dalam pengembangan sebuah website, serta praktik terbaik untuk menciptakan website secara fungsional, efisien, dan responsif. Kemudian, cakupan materi pengantar website adalah yang pertama di sini saya menggunakan sebuah tag HTML, kemudian CSS, kemudian JavaScript, kemudian framework, backend developer, keamanan website, deploy dan hosting. Yang terakhir adalah proyek akhir pembuatan sebuah website sesuai dengan studi kasus masing-masing. Metode pengajaran yang saya buat yaitu yang pertama adalah kuliah dan diskusi, kemudian praktikum dan latihan pemrograman, tugas individu dan kelompok, dan yang terakhir adalah proyek akhir. Untuk evaluasinya adalah di sini saya menggunakan tugas dan latihan harian, kemudian ujian tengah semester dan akhir semester, kemudian proyek akhir dan presentasi dari proyek akhir yang dibuat oleh mahasiswa. Berikut adalah video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke materi tentang pemrograman dasar HTML. Namun sebelum itu alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Selesai. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi pemrograman HTML. Nah, ini adalah sebuah materi tentang pemrograman website yang akan kita pelajari terkait dengan bagaimana cara kita membuat sebuah website yang baik dan benar. Ya. Nah, dasar HTML ini adalah sebuah dasar dalam pembuatan sebuah website. Jadi HTML ini adalah sebuah tag ya yang digunakan untuk kalian pertama kali nantinya membuat sebuah website. Ya, selain itu adalah HTML ini digunakan untuk tag-tag dalam pembuatan sebuah website yang nantinya sebagai tampilan ataupun sebuah ilustrasi website yang kalian buat. Jadinya seperti apa? Kita belum masuk coding-coding terkait dengan database. Ini hanya tampilan saja. Ya, yang artinya nantinya kalian bisa membuat sebuah desain dalam sebuah website sehingga tampilan website kalian menjadi lebih baik. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan database. Ya, makanya itu di sini adalah kita mengenal dulu adalah dasar-dasar HTML. Nah, untuk dasar HTML itu seperti apa? Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, bisa kalian lihat HTML ini adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Jadi apa yang tadi saya bilang, ya, kuncinya adalah HTML ini adalah untuk membuat sebuah tampilan dalam sebuah website. Ya, tampilan, hanya tampilan. Ya, bukan coding-coding untuk database. Kemudian tag HTML ini bisa dieksekusi ataupun dijalankan menggunakan browser-browser yang ada di komputer ataupun di laptop kalian ataupun di smartphone kalian. Contohnya seperti apa? Yang bisa kita ketahui ataupun yang biasa sering kita ketahui adalah seperti Google Chrome. Terus apa lagi? Ya, Edge ataupun Mozilla Firefox, ya, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali ya. Ya, itu. Tinggal tergantung kalian familiar menggunakan apa. Ya, banyak menggunakan Chrome boleh, menggunakan Firefox juga boleh. Artinya tidak harus menggunakan Chrome ataupun Firefox. Ya, browser-browser yang lain juga bisa digunakan. Ya, artinya seperti itu. Kemudian selanjutnya format dasar HTML. Nah, jadi di sini tag-tag untuk HTML dalam membuat sebuah program dasar HTML yaitu dimulai dari buka HTML. Ya, di sini kalian kalau membuat sebuah tag HTML dimulai dengan HTML. Ya, kemudian ada lagi head. Ya, head di sini kalau bahasa Indonesianya apa? Head, kepalanya ya, kepala. Kemudian di sini ada title. Title ini adalah judul dalam pembuatan sebuah
website. Ya. Jangan lupa di sini ditutup dengan tutup title. Ya. Nah, apa judulnya? Yaitu tergantung dengan program website yang nantinya kalian buat apa. Ya, sesuaikan. Contoh kalian di sini membuat sebuah website tentang sekolah. Sekolah mana yang dibuat? Ambillah di sini. Diberikan di sini judulnya apa? SMK, ABC atau lain sebagainya. Ya, jadi fungsi title ini adalah membuat sebuah judul. Seperti kalian membuat sebuah tulisan, yang paling atas adalah judulnya. Ya, agar nantinya waktu kita cari tampil. Ya, di sini judul websitenya ataupun apa nama websitenya itu tampil di title. Kemudian ada body. Ya, kemudian di sini ada tutup body. Nah, antara buka body dan tutup body, ya, di situ adalah tempat untuk kalian coding, ya, atau menyisipkan coding-coding dari HTML ataupun nantinya kalian membuat sebuah database. Ya, di sini tempatnya. Ya, seperti apa contohnya nanti akan kita bahas. Nah, ini adalah tag HTML untuk dasar pemrograman dari HTML. Harus ada format seperti ini. Ya, harus ada format seperti ini. Sampai sini paham? Oke, ini masih gampang. Kemudian lanjut. Dokumen HTML harus diawali dengan tag HTML tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, digunakan untuk memberitahu kepada web browser bahwa yang berada dalam kedua tag tersebut adalah dokumen HTML. Terus ada tipsnya, setelah menulis tag pembuka HTML, tulis tag penutup HTML. Jadi bukan hanya tag HTML ataupun buka HTML, tutup HTML, semua kalian waktu membuka harus ditutup. Tadi kayak title ya ditutup title, kemudian body ditutup body. Artinya kenapa? Agar program itu tidak mengalami kendala waktu nanti dieksekusi. Ya, seperti kita membuka sesuatu ya harus kita tutup. Sama dengan coding. Ya. Jadi intinya dalam pembuatan sebuah format HTML yang seperti ini. Jadi yang harus kalian ketahui tadi mulai dari awal tag sampai dengan tutup HTML. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Dari mulai head, bagian header dalam dokumen HTML tadi sudah saya jelaskan, biasanya berisi judul halaman web. Oke, kemudian bentuk umum head, title, terus kemudian tutup title dan head tadi juga sudah saya jelaskan. Artinya adalah dalam pembuatan format HTML, ya, mulai dari HTML buka, kemudian ada head buka, title buka, kemudian sampai tutup HTML terakhir, itu formatnya harus sesuai seperti itu. Ya, tidak boleh yang pertama body dulu baru HTML. Jadi kenapa seperti ini memang sudah strukturnya seperti itu, harus kalian ikuti. Ya. Artinya adalah dalam pembuatan sebuah dasar HTML, ya, tab utama yang harus ada adalah mulai dari buka HTML sampai dengan tutup HTML. Nah, untuk menulis codingnya tadi ada di mana? Di dalam mana? Di dalam body. Ya, untuk membuat sebuah coding atau isi dari website tersebut. Kemudian selanjutnya, ini masih pengenalan awal. Tadi kita berbahas tentang tag HTML, struktur dasar HTML-nya. Body ini juga sudah dijelaskan. Bagian isi dari dokumen HTML di sini dapat disisipkan teks, tulisan, ya, gambar maupun video ataupun suara. Ya, itu bisa kalian kalian olah, kalian buat sesuai dengan nantinya kalian buat sebuah website apa. Ya, website sekolah, website instansi, website perusahaan, sesuai dengan studi kasus masing-masing. Ya, perlu video, tambahkan video. Perlu teks, tambahkan teks, tambahkan gambar, tambahkan suara dan lain sebagainya. Animasi ya bisa masuk ke situ. Oke, untuk caranya nanti kita akan bahas. Ini kita baru menjelaskan tentang struktur dasar HTML yang tadi ada di awal. Kemudian di sini ada tambahan, ya. Tadi ada buka body, tutup body, ya. Di situ adalah tempat untuk menuliskan atau mengisi website kalian. Dari mulai HTML sampai tutup HTML, title di sini saya berikan contoh. Judulnya adalah halaman latihan 1, ya. Kemudian bedanya ada di sini, ya.
body dan tutup body ada fungsi tag yang namanya H1. Ya, H1 ini adalah untuk membuat sebuah paragraf atau tulisan yang besar. Ya, sebagai judul dari website. Di awal, di atas, paling atas. Nah, seperti apa sampelnya atau contohnya? H1 tulis HTML pertamaku ini adalah isinya, ataupun dia akan membentuk sebuah tulisan yang namanya adalah tulisan HTML pertamaku. Nah, letaknya di mana? H1 di sini akan menuliskan tulisan HTML pertamaku. Nah, di bawahnya ada hasil tag H1 ini adalah latihan pemrograman web per H1 pada tag body. Artinya seperti apa? Kalau kalian menuliskan tulisan atau tag H1 pada tulisan HTML, ya, dia akan membuat sebuah code seperti ini, ataupun hasilnya akan menjadi seperti ini, ya. Bisa kalian lihat tulisan HTML pertamaku, dia besar tulisannya, kemudian tebal. Ya, itu fungsi H1. Kemudian ada lagi H2, H3, H4, H5 dan H6. Semakin ke sini semakin kecil, bukan semakin besar ya. Itu yang harus kalian pahami. H2 bukan lebih besar dari ini tulisannya. Dia semakin kecil. Kemudian H3 akan lebih kecil lagi dari H2 sampai dengan H berapa? H6. Ada H7? Gak ada ya. Ya, gak ada. Kalau mau ada kalian buat sendiri. Oke. Jadi kita sampai H6. Kemudian di sini ada penjelasan dari code yang tadi atau tag yang tadi. Di sini ada heading biasa digunakan untuk membuat judul pada halaman website. Kemudian tag yang digunakan adalah HN dengan nilai N antara 1 sampai 6 yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Artinya di sini rumusnya adalah HN. N ini adalah 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian semakin besar nilai N, maka semakin kecil huruf yang tercetak. Ya. Jadi bukan semakin besar, jadi bayangannya 2. Oh, 2 ini lebih besar dari 1. Jadi tulisannya lebih besar dari 1. Oh, bukan seperti itu. Ya. Jadi di sini untuk 2, 3 sampai 6 itu tulisannya akan menampilkan lebih kecil. Ya, tergantung penggunaannya mau seperti apa. Ataukah pengen yang besar, ataukah pengen yang sedang, ataupun pengen yang lebih kecil, itu ya silakan kalian sesuaikan dengan studi kasus pembuatan website masing-masing nantinya. Oke. Kemudian ada default heading adalah rata kiri. Jadi kalau kalian membuat sebuah tag heading atau H1 tadi, H2, H3 dan seterusnya, itu letak posisinya pasti defaultnya ada di sebelah kiri. Ya, gimana caranya membuat di sebelah tengah ataupun sebelah kanan, nanti kita bahas. Ya. Kemudian jika kita ingin membuat sebuah heading rata tengah, maka tambahkan alignment ataupun dengan nilai ataupun ditambahkan dengan posisinya adalah center. Center kalau bahasa Indonesianya kan tengah. Kalau bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya kanan, berarti right. Perlu nggak Pak kalau semuanya posisinya dibuat left? Defaultnya sudah left. Ya monggo kalau pengen ditambahkan juga nggak masalah. Oke, sampai sini paham ya? Ini baru dasarnya. Kemudian di sini contoh lain dalam tag ataupun dalam pembuatan sebuah heading di elemen dasar HTML. Yang tadi saya katakan ada H1 heading, H2 align center heading 2. Artinya di sini saya akan memberikan sampel ataupun contoh ya untuk penggunaan H1 dan penggunaan bukan H1, HN dan penggunaan posisi dari HN tersebut. Ya, jadi di sini ada H1 akan menuliskan tulisan heading 1. Kemudian H2 di sini posisinya di mana nanti? Kalau dilihat dari code ataupun tagnya, align di sini ada center. Berarti nantinya tulisan heading 2 ada di posisi tengah. Untuk yang heading 1 kiri. Oke. Heading 2 ada tengah, heading 3 ada di posisi kanan. Heading 4 di kiri, heading 5 kiri, heading 6 kiri.
Nah, bedanya apa? Bedanya adalah posisi dan besar dari tulisannya atau size-nya ya. Kita akan tampilkan hasilnya. Ini adalah sampelnya, bisa nanti kalian coba ya di laptop masing-masing ya. Ada sampel heading 1 di sebelah kiri, heading 2 ada di tengah, heading 3 ada di sebelah kanan, heading 4, 5, 6 itu ada di sebelah kiri dengan size yang berbeda-beda. Bisa kalian lihat mulai dari heading 1, 2, 3 sampai 6 itu size tulisannya itu berbeda-beda dan posisinya pun berbeda-beda. Kemudian ada text formatting. Text formatting di sini adalah sebuah tag atau mengatur sebuah tulisan dengan menggunakan tag font ya. Di sini kita akan membuat sebuah tag HTML yang kita akan bermain-main dengan warna dari tulisan tersebut, jenis tulisan tersebut, dan size tulisan tersebut. Kita bisa menggunakan fungsi dari font. Nah, atribut color digunakan untuk membuat sebuah tulisan menjadi berwarna. Nilai atribut ini adalah warna font atau heksadesimal. Ya, bisa kalian membuat sebuah nilai dari tulisan tersebut bisa menggunakan fungsi heksadesimal. Ya, dimulai dari 0000 sampai 6 kali, ya, sampai dengan F 6 kali. 0 sampai 6 kali itu adalah jenis tulisan berwarna apa? Apa itu warna? Warna apa itu? Nah, hitam ya. Hitam. Kalau F? Kalau F itu Putih. Ya. F sampai 6 kali. Jadi kita di sini ada 0 mulai dari 06 kali berarti hitam. Ya, kemudian sampai warna putih. Itu menggunakan heksadesimal. Kalau kalian pengen menggunakan sebuah jenis dari warna yang memang dia tidak sesuai dengan apa yang ada di dasar pembuatan sebuah warna. Ya, contoh pengen kalian membuat sebuah warna kuning keabu-abuan, ya silakan bisa dibuat di situ. Cuma kalau kalian pengen membuat sebuah warna dasar, silakan kalian menggunakan sebuah fungsi font dengan warna menggunakan bahasa Inggris. Ya, contoh di sini ada font color. Jadi font color artinya adalah kalian membuat sebuah tulisan berwarna apa. Ya, kalau kalian pengen membuat sebuah tulisan yang dasar warnanya bisa kalian tentukan, ya, warna dasar warna, silakan kalian gunakan fungsi tulisan, tidak menggunakan heksadesimal. Kalau kalian menggunakan heksadesimal ya boleh juga, silakan, lebih bagus. Ya, cuman kan kita harus mengetahui warna jenis dari tulisan heksadesimal itu seperti apa. Ya, kalian bisa melihatnya ada di Photoshop, ya, atau di Corel, ataupun dari segi pengaturan dari warna yang ada di program-program yang ada di komputer. Bisa kalian cari di situ. Berarti di sini kita akan membuat sebuah font color berwarna red, atau font color di sini nilai dari warna red adalah FF000. Jadi sampai 6 kali. Jadi tampilannya adalah nanti kalian akan membuat sebuah tulisan berwarna merah. Kalau kalian ingin membuat sebuah warna tulisan hijau, berarti kalian tinggal mengganti warna atau font colornya menjadi green. Ya, warna biru jadi blue dan lain sebagainya. Ya, silahkan, warna banyak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian ada font size tambahan di sini. Kalau kalian ingin membuat sebuah jenis tulisan dari tag HTML. Ya, jenis tulisannya apa? Di sini menggunakan contoh Times New Roman ataupun Arial. Ada apa lagi? Jenis tulisan. Ya, banyak kok, salah satunya. Terus apa lagi? Ada Calibri, Algeria. Nah, itu banyak banget ya. Emang cuman kalau kalian tuliskan sebuah font face banyak, itu yang gak akan muncul. Jadi kalian menuliskannya adalah sebuah jenis tulisan yang ada di komputer. Ya, artinya yang bisa kalian gunakan. Kemudian selanjutnya atribut size. Size berarti kalian menggunakan sebuah fungsi atau tag yang dia itu akan
mempengaruhi dari jenis tulisan, bukan jenis tulisan ya, artinya ukuran tulisan atau size tulisan hampir sama seperti heading tadi. Cuma di sini kita akan menerapkan fungsi tab yang dia itu menggunakan size dengan ukuran. Nah, tadi kan H1 sampai dengan H6. Nah, di sini kita buat ada fungsi font size mulai dari angka 1. Nah, kalau di sini kalian membuat sebuah ukuran tulisan mulai dari 1 sampai dengan silahkan tak terhingga ya. Dengan jumlah tulisannya ataupun size-nya ya monggo dipersilahkan mau sampai berapa. Ya, ini akan semakin besar. Kalau tadi kan H1 sampai H6 semakin kecil. Nah, kalau di sini kalian mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ini akan semakin banyak semakin besar tulisannya, ya nilainya, kalian akan semakin besar tulisannya. Itu bedanya. Silakan kalian bisa menggunakan fungsi ini. Cuma di sini kebanyakan orang menggunakan font size dalam pembuatan sebuah body. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa? Untuk penggunaan font size sendiri, dia defaultnya itu pakai bahasa apa? Defaultnya. Yang mana? Masukin font size-nya nih. Berarti dia ada defaultnya sendiri. Ya. Masuk ke Arial atau apa? Ya, untuk font size ya, ini defaultnya ada Arial. Ya, jadi kalian kalau pengen bukan Arial, ya silakan buat menggunakan Times New Roman. Kalau kalian pengen isi dari website kalian menggunakan tulisan yang baku, Times New Roman, kemudian ada Calibri. Ya, sesuaikan dengan kasus ataupun studi kasus kalian membuat sebuah website masing-masing. Cuma kebanyakan kan website ini ada yang resmi. Ya, kemudian ada juga website yang memang dikhususkan untuk anak muda. Ya, kemudian juga dikhususkan untuk game atau yang lainnya. Itu bisa disesuaikan dengan font masing-masing. Oke. Nah, untuk defaultnya kita menggunakan Arial. Kenapa Arial? Karena udah dari sananya seperti itu. Ya, kecuali saya yang buat. Zamannya Nabi Adam sampai sekarang ya seperti itu. Pak, Oi. untuk yang teks di bagian head, Mana? dia kan pada dasarnya tujuan dari menunjukkan bagian halaman HTML ini untuk apa sebagai judul. Betul. Pertanyaannya, apakah itu harus disamakan dalam tulisan nama filenya ketika misalkan nih di bagian indeksnya kita itu kan judul digitalnya itu judulnya campaign streaming gitu ya, website untuk campaign streaming. Apakah itu harus sama dengan nama website kita gitu, diganti kasih nama domain. Oke. Jadi pertanyaannya adalah dalam sebuah titel, dalam pembuatan sebuah tag HTML ataupun website, di situ kalian apakah harus sama dengan nama website ataupun setiap halaman dari sebuah website apakah harus sesuai ya dengan isi dari website tersebut ataupun boleh berbeda ataupun seperti apa? Itu yang ditanyakan ya. Nah, jadi dalam sebuah titel ya, itu adalah sebuah tag yang dikhususkan untuk membuat sebuah judul di perhalaman website. Contoh, nanti kalian membuat sebuah website tentang sekolah ya, ataupun kalian membuat sebuah website di perusahaan ya. Untuk halaman home pertama itu mungkin kalian bisa tampilkan sebuah halaman tentang judulnya website tersebut. Apa itu website tersebut? Ya. Kemudian di halaman berikutnya contoh kalian mengklik profil, bisa dituliskan di judulnya adalah profil instansi tersebut. Ya, artinya nantinya dia akan menuliskan judul di halaman atas itu menuliskan sebuah alamat ataupun link yang kalian buka itu sesuai dengan judul masing-masing. Ya, bisa kalian buat berbeda-beda, nggak harus sama. Ya, itu. Makanya sekali lagi nantinya tergantung dengan studi kasus masing-masing. Contoh kalian buat website sekolah mau dituliskan SMK ABC dari awal sampai akhir judulnya ya silakan.
Cuma alangkah lebih baiknya adalah di situ kalian dalam halaman tersebut antara halaman satu dengan halaman yang lainnya, ya silakan dibuat berbeda sesuai dengan apa sih yang ada di halaman tersebut. Ya, contoh halaman profil ya, contoh profil dari SMK tersebut. Kemudian ada galeri ya, galeri dari SMK tersebut ataupun instansi perusahaan tersebut. Ya, silakan. Ya, artinya nantinya waktu dicari di Google dia akan menampilkan seperti itu. Ya, paham ya, Chan? Oke, kita lanjut. Lebih cepat, lebih bagus, lebih beres. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya, ada di fungsi tag B, I, U, dan center. Kemudian di sini ada fungsi B adalah untuk membuat sebuah tulisan menjadi tebal. Kemudian ada fungsi I untuk membuat sebuah teks menjadi miring. Kemudian ada U untuk menggarisbawahi teks. Kemudian ada fungsi center membuat sebuah tulisan itu menjadi di tengah. Jadi contohnya adalah kalau kalian ingin membuat sebuah tulisan dalam sebuah website atau tag HTML-nya, di sini gunakan fungsi B. Adanya di mana, Pak? Adanya ya di body tadi. Silakan kalian buat itu. Ya, contoh kalian pengen membuat fungsi tulisannya bertebal ataupun tulisannya tebal, kalian menggunakan fungsi B. Kalau menggunakan fungsi I, kalian bisa menggunakan fungsi ataupun menghasilkan sebuah tulisan yang miring. Kemudian fungsi U, kalian membuat sebuah tulisan menjadi garis bawah. Nah, sampelnya seperti ini. Ada sampel font size Arial, size-nya saya kasih 2. Font Arial ukuran 2, ya, font BR, terus ada HR, color size Verdana saya buat berbeda. Terus ada color red, font Verdana warna merah. Terus ada tutup font BR HR, kemudian font size Impact size 5 color blue, font Impact ukuran 5 warna biru. Artinya di sini dia akan menampilkan tulisan font Arial ukuran 2 seperti ini, kemudian font Verdana warna merah seperti ini, kemudian ada font Impact ukuran 5 warna biru seperti ini. Artinya yang tadi saya bilang adalah tulisan dari nilai kecil ke besar akan menjadi sebuah tulisan yang lebih besar. Oke, jadi itu ada pembahasan kita yang terakhir, ya. Artinya tadi kita sudah mengenal bagaimana cara membuat sebuah tag dasar-dasar HTML, ya. Setidaknya di sini kalian bisa mengetahui bagaimana cara pembuatan sebuah struktur HTML yang baik dan benar, ya. Kemudian kalian bagaimana caranya untuk membuat sebuah font atau tulisan dari segi size, kemudian color, kemudian dari jenis tulisan tersebut. Nah, tinggal di sini coba nanti kalian di rumah, ya, silakan kalian buat website dengan apa yang tadi saya sampaikan, ya. Kemudian minggu depan akan kita bahas. Ya, silakan kalian buat masing-masing, kalian pelajari, ya. Kemudian minggu depan kita bahas dan kita presentasikan. Itu ya tugasnya. Sudah paham? Dan terima kasih atas kehadirannya. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.